hukum Tuhan, marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini, tertulis dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara responsoria. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta minggu kita hari ini. Warta minggu Eksaudi, Minggu 29 Mei 2022. Pelayanan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Topik minggu kita, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Tutup altar berwarna putih, ibadah kita dalam bahasa Indonesia. Dan Pelayanan ibadah minggu kita hari ini yang melayani khotbah pendeta resort kita, liturgis Situa James Lee Huta Barat, dan pembaca warta calon Situa Frendi Pangaribuan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan para hambanya yang bertugas hari ini. Pelayanan ibadah minggu tanggal 5 Juni 2022 yang bertugas melayani ibadah minggu depan, khotbah Pendeta Daniel Napitupulu Emin, Pendeta HKBP fungsional di Distrik 8 DKI Jakarta. Liturgis Situa James Sagala dan pembaca warta calon Situa Anggiat Hutagaol. Tuhan kiranya memberkati persiapan para pelayannya. Perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama dan kedua pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2022 adalah perayaan pertama turunnya Roh Kudus. Pentakosta pertama, kita akan beribadah seperti biasanya. Ibadah kita mulai pukul 8.30 WIB. Pada hari Senin, kita melakukan ibadah Pentakosta kedua secara virtual melalui aplikasi Zoom. Masuk ibadah pukul 19 WIB. Demikianlah diberitahukan. Anak lahir pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Tuhan mengaruniakan seorang putra di tengah keluarga. Nama Bapak Dr. Julferes Sinurat, Ibu Anyelir Boru Samosir. Kiranya Tuhan memberkati dan ibu dan anak agar tetap dalam keadaan sehat. Pada hari Minggu juga tanggal 22 Mei 2022, Tuhan mengaruniakan dua orang putra kembar di tengah keluarga. Nama Bapak Dr. Lukas Panjaitan, Ibu Desi Boru Sibarani. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan anak agar tetap dalam keadaan sehat. Ibadah syukuran Inahanna pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, AKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melakukan ibadah syukuran Inahanna bertempat di Sopo Bolon, Sopo Marpikir, Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang. Diskusi teologi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, kita akan melakukan diskusi teologi 5 mengenai Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Ulang tahun, pendeta dan perhalado HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun periode 29 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2022. Pertama, 1 Juni Nyonya Y calon Situa Pangaribuan Boru Sinaga. Kedua, 3 Juni Jeremy Bonar Carlos Sitorus. Bila ada terjadi kesalahan atau penulisan nama tidak tercantum, mohon mengerti dan kami sekali lagi perhalado mengucapkan selamat ulang tahun. Firman Tuhan bagi yang mengulang tahun tertulis di Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Warta Keuangan 29 Mei 2022, saldo pertanggal 21 bulan 5 2022 untuk Huria
Rp84.554.306. Untuk pusat Rp1.109.000. Untuk PTK Rp35.345.044. Jadi jumlah pemasukan per tanggal 22 sampai tanggal 29 bulan 5 2022 untuk Huria Rp9.625.000, untuk pusat Rp714.000, PTK Rp776.000. Jadi total pemasukan Rp11.415.000. Jumlah pengeluaran tanggal 22 sampai tanggal 29 bulan 5 2022 Rp5.411.500. Jadi saldo per tanggal 22 sampai tanggal 29 bulan 5 2022 untuk Huria Rp84.097.806. Untuk pusat Rp1.823.000, untuk PTK Rp36.121.044. Saldo akhir per tanggal 29 bulan 5 2022 Rp160.711.850, dikurangi uang kantor pusat Rp1.823.000. Total saldo uang Huria dan PTK per tanggal 29 bulan 5 2022 Rp124.888.850. Yang kita doakan pada minggu ini, marilah kita mendoakan pertama perdamaian dunia Rusia vs Ukraina, kedua program kerja dan anggaran kerja HKBP Resort Diaspora 2022 agar berjalan dengan baik. Ketiga, Dr. T.A. Simatupang Boru Tambunan rawat jalan pemulihan di rumah. Keempat, Situan Nyonya R. Manurung Boru Siat Turis semoga diberi Tuhan kekuatan dan pemulihan. Kelima, Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang atau Bapak Ipana rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Keenam, Bapak Huta Barat Boru Nababan rawat jalan di Bonapas Hogit. Demikianlah warta kita hari ini. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Pulanglah kita nanti dengan damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 806 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang menyapa bagi kita Bapak Ibu sekalian yang terkasih jemaat Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-17, diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16, ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita. Marilah kita ikuti dalam hati kita. Masing-masing judul perikop diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, jika kita menyadari tidak semua orang yang senang dengan keberhasilan dan kesuksesan kita. Tidak semua orang bangga dengan prestasi yang kita miliki. Ketika kita sukses, berhasil, orang-orang yang merasa gagal tentu banyak yang cemburu, dan mereka berusaha bagaimana untuk memperburuk kita, mengejek kita, atau juga menjelek-jelekkan prestasi ataupun keberhasilan kita. Di sisi lain, ada juga orang yang berhasil karena dia kebahagiaannya, dia bereforia, dia tidak sadar kalau ada orang lain benci dengan keberhasilan dia itu. Bahkan ada orang karena senangnya, bahagianya, dia tidak terkendali menciptakan kebahagiaan itu tanpa melihat penderitaan orang lain. Mengekspos di Facebook, di status WA, di Instagram yang dibaca semua orang, dan itu bisa menyebabkan kecemburuan seksual terjadi di antara sesama. Kemarin saya membaca postingan seorang teman. Dia memposting seorang penjahat yang ditangkap polisi dan diinterogasi. Polisi mengatakan kepadanya, kenapa dan dari mana kau tahu bahwa penghuni rumah ini tidak di rumah? Dia hanya mengatakan seperti ini, saya hanya menelusuri status-status mereka di media sosial. Ketika ada orang live streaming secara onsite dan live streaming dia melakukan menposting live streamingnya, ternyata dia sudah diikuti jauh. Dia sudah mendeteksi rumah ini dia di mana, alamatnya di mana. Dan ketika seorang ibu dan sebuah keluarga pergi berlibur memposting update statusnya secara live, mereka tahu, oh yang punya rumah ini ternyata tidak di rumah. Mereka ada di luar. Dan apa yang terjadi? Dia merampok rumah itu dan mengambil semua perhiasan dari rumah itu. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, perlulah dikurangi mengupdate status. Posisi kita ada di mana? Apalagi kalau yang tinggal di rumah itu orang tua tinggal renta, lansia, yang tidak ada temannya, tertinggalhon inat teh di jabu, omak teh di jabu, kita berlibur di luar kosong jabuta. Dan jangan salah, ternyata para pelaku kejahatan itu sekarang masuk ke dalam dunia media sosial, melihat status-status kita. Di mana kita?
Apa kebiasaan kita? Walaupun kadangkala orang yang mengikuti kita itu kadang kecewa dengan kita. Mengapa saya katakan kecewa? Kita kadang mengekspos berlebihan, ternyata kenyataannya tidak seperti itu dengan kita. Itu kan? Olo do hita mengekspos songonima kehebatata, alidung di bereng dunia nyata, olo di sepata, mangape somangan. Nama paen, yang penting status hebat. Gudang gujol masuk ini memunculkan status, menyembunyikan diri di dalam kekurangan dan kelemahannya. Udang diboto jol me bana somangan dulu rasuli kan. Ataribema postingan let post ina tokan. HP geber tulu tahun asal pudu mangka di restoran. Unang ala di bereng ku postingan di jol ma di sedu berdelani. Unang apala au udang mar posting, ku posting ma apun aku. Banyak sekarang terjadi perang postingan. Perang medsos. Orang memposting ini berlibur di sana, olah naon nasa berlibur, posting to gimana di sedu. HP belum tentu na berlibur. Betul to nasal pudi. Orang memposting mangalang di restoran, ibain postingan di mana di pesta, manga di pesta. Apakah kita sadar atau tidak? Sekarang kita sedang perang memposting dan mengakibatkan apa yang terjadi? Kita tidak sadar. Kita sedang membangun kecemburuan sosial. Aidak sudia manginang lomor hana keberhasilan kita. Apalagi orang hatani batak madok si bora purgu pecur saotik mamora hita luhut ale sumuru ngau saotik. Boy do hitarak mamora. Boy do hitarak marlasin roha ale kusumuru ngau saotik. Laus ido nat terseda upasani amang huta barat taringot tu diskusi nami di gijeng dulu. Si bora purgu pecur saotik mamora hita luhut sumuru ngau saotik. Lasalan itu naik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang menjadi persoalan Raja Daud seperti itu dalam Mazmur ini. Sebenarnya secara prinsip kita tidak salah memposting kebanggaan kita, keberhasilan kita. Karena sebagaimanapun baiknya kita, benarnya perbuatan kita, pasti ada orang juga yang benci dengan kita. Tidak semua orang senang dengan kehidupan kita yang benar. Tidak semua orang senang dengan ketika kita taat kepada Tuhan sesuai dengan iman kita. Karena orang jahat di dunia ini selalu berusaha menggagalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Unang dipikir hamu amanginang molo nungga burjuhamu tu gereja, burjuhamu mar Tuhan, burjuhamu mar tangyang, seorang jol mamangidang ngolumuna. Daung, si polisi mengula do tu rohanya kapar jahat, menggagalkan iman kita percaya kepada Tuhan. Akan selalu berusaha untuk menggagalkan iman kita. Karena tidak ada alasan bagi kejahatan untuk merusak hidup kita. Maka kita nggak usah bertanya, Tuhan, mengapa saya mengalami penderitaan? Mengapa aku mengalami kesulitan? Mengapa banyak orang membenci saya? Tidak ada alasan bagi kejahatan untuk berbuat curang bagi kita. Karena memang itu pekerjaannya. Jadi unang ngolu hita manukun, buasai kosono ngoluku porsukna Tuhan. Buasai kosono kuai Tuhan. Tapi kita mempunyai 1000 alasan untuk berseru kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan sebagai Tuhan yang kita imani, Tuhan yang hidup dan penuh kasih. Hal ini kita lihatlah dulu dengan pengalaman Daud. Eksaudi itu berarti adalah minggu yang berarti aku berseru kepada Tuhan. Dengarlah Tuhan seruanku dan jawablah permohonanku. Mengapa Daud berseru? Apa yang terjadi dengan Daud? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tidak ada sesuatu perbuatan Daud yang salah kepada Saul. Daud tidak pernah berencana untuk mengambil tahta Raja Saul. Daud tidak pernah berniat jahat untuk menggagalkan Saul. Tetapi Saul selalu melihat Daud itu sebagai saingan, sebagai batu sandungan terhadap tahta kerajaannya. Hal itu sebenarnya terjadi bukan dari pihak Daud. Namun hal itu terjadi dari pihak Saul sendiri. Karena Saul tidak lagi dipilih Tuhan, Saul sudah ditolak Tuhan sebagai raja karena dia tidak taat kepada Tuhan. Jadi unang tasalahu colma, unang tadi ori kambing hitam, molo sesuatu terjadi dengan diri kita, seharusnya kita harus mengevaluasi diri,
memperbaiki diri kita daripada energi habis mencari siapa yang salah, mencari kambing hitam. Si Saul songonido ala nunga ditula di bata hare jonna dan lomo berohani di bata mangide ibana isuru di bata si Samuel laho mengurapi mamiahi si Daud nenggabe raja mengganti si Saul jala sah dotu si parian si Saul mangolu do peau adong do peau puasa manunga dipabakit debata raja mengganti honau ainu nggak sadar si Saul dia gagal menjadi raja yang diharapkan Tuhan. Dan ini juga bisa menjadi evaluasi Bapak Ibu sekalian bagi kita. Kita harus menyadari apakah Tuhan masih berkenan kepada kita sebagai orang Kristen ketika kita melihat perilaku, perkataan dan perbuatan kita. Jika Saul sadar bahwa dia telah raja yang telah ditolak Tuhan, persoalannya dia tidak bertobat. Dia mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan. Dia di mana butia manginang. Allah ditolak di batai bana gabi raja. Dan roi bana tutuhani manopoti hasalana. Allah gabi si Daud do dipalelele ibana. Dengan konsep berpikir kalau Daud mati, maka kerajaan ini tetap menjadi milik saya. Berarti di sana Daud sedang membuka front. Saul sedang membuka front bertentangan melawan kehendak Tuhan. Dia mengambil poros melawan Tuhan, bukan justru tunduk dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ayo dibatar tong dialog si Saul. Tetapi yang menjadi dampaknya adalah Daud menjadi korban. Mulai dari pemilihan Daud menjadi raja sampai kepada keberhasilan Daud mengalahkan Goliat, di mana orang kagum, umat Israel kagum dengan keberhasilannya. Kecemburuan, keirian Saul dalam hatinya semakin mengkristal, semakin besar dan akhirnya meledak. Dia membawa pasukannya mengejar Daud, berusaha untuk membunuhnya dan membumi hanguskan Daud sebagai saingan kerajaannya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Daud yang tidak mau tahu tentang itu, dia tidak pernah tahu mengetahui. Dan di boti mana hana masai. Hape di bering mana Saul berusaha membunuh dia. Dia ditempatkan pada situasi yang sulit. Dia ditempatkan pada kondisi yang berat. Akhirnya dia tidak bisa lagi selain hanya berserah kepada Tuhan. Disinilah dia berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau di dalam Matius 27 di sana dikatakan, Tuhan dengarkanlah seruanku. Ini adalah gambaran orang dalam situasi yang genting. Gambaran orang dalam persoalan yang berat dalam hidupnya. Itu adalah gambaran orang yang sudah tidak mampu lagi menggunakan semua potensi kemampuannya karena dia terbatas dan lemah. Berseru itu adalah indikasi bahwa orang itu butuh pertolongan. Berseru itu adalah indikasi bahwa orang itu menyadari keterbatasannya. Berseru adalah indikasi bahwa orang itu tidak mampu lagi dalam menjalani kehidupannya. Ketika dia menyadari kelemahan itu, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan dengarkanlah seruanku. Apa yang menyebabkan Daud berseru kepada Tuhan? Ada 3 hal di dalam nats ini yang bisa kita lihat. Yang pertama sekali, Daud berseru kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan memperhatikan kehidupan orang yang percaya. Tidak ada dalam kehidupan kita ini yang terselubung. Danga donga manginang nabuni di bagasang ulutong. Oduna perjolo dasarni si Daud puasa ibana mangido juju tu debata ala di botoi mana mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada orang yang berteriak minta tolong kepadanya. Atas dasar ini mendorong Daud berseru kepada Tuhan karena tidak ada yang terselubung. Nah salah ada diulang-ulangi. Nah margalek go rohamunai. Nah dia tabuno kamu peisian luluan natorok. Tuhan tahu apa yang kita alami dan apa yang sedang kita jalani. Tuhan tahu apa kita salah atau tidak. Dan di sini Daud mengatakan, kalau kita lihat di dalam
ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Sebenarnya di sini Daud ingin naik banding. Buasa ikon ayokku Tuhan apa itu? Aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Kalau kau menguji aku pada saat malam hari, tahu nggak Inang kenapa dikatakan pada malam hari dan Amang? Biasanya jolma pada malam hari itu akan tidur. Di dalam ketiduran itu dia tidak sadar. Dan di dalam ketidaksadaran itu, di sana Tuhan bisa melihat apakah dalam memori-memori pikiran terekam kejahatan ataupun keburukan. Dia melihat kondisi tidak sadar pun aku tidak ada sesuatu yang salah aku lakukan. Pertanyaannya, orang benar itu apakah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Orang benar itu apakah orang yang tidak pernah melakukan dosa? Jika orang merasa kalau orang benar itu adalah orang yang tidak pernah berdosa dan bersalah, itu salah. Karena Paulus mengajarkan kita, tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang benar. Namun konsep Daud di sini, orang benar itu adalah orang yang melakukan kesalahan tapi dia sadar dengan kesalahannya dan mau bertobat. Jadi unang tak pikir mau jolma benari dan ngaroknya mengulang kesalahan. Persoalannya dia mau enggak bertobat, sadar dia enggak dengan kesalahannya. Oleh karena itu Daud ingin mengajak Tuhan, mengundang Tuhan menguji dalam dirinya supaya Tuhan itu bisa melihat bahwa perjalanan hidupnya bukan karena dia tidak pernah berbuat dosa, tapi dia selalu memohon pengampunan dari Tuhan ketika dia melakukan dosa dan kejahatan. Dia berseru dan Tuhan mau mengampuni dia. Ini yang memang kita lihat. Yang pertama, Tuhan tahu tanpa kita mengaku sekalipun, tanpa kita menunjukkan semua perbuatan kita sekalipun di hadapan Tuhan, Tuhan tahu siapa kita dan apa dalam benak pikiran kita, dia tahu. Jadi jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Niat jahat kita juga jangan coba-coba sembunyikan, rekayasa, dibangun narasi-narasi untuk membohongi Tuhan. Jangan, dia tahu. Yang kedua, karena Tuhan tahu semua dengan segala perjalanan hidup kita, maka di sini Daud melihat Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia adalah hakim yang tahu melakukan yang benar, akan meminta pertanggungjawaban setiap perbuatan manusia, yang benar ataupun yang salah, yang baik ataupun yang jahat, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di sini Daud merasa Tuhan akan berpihak kepadanya. Tuhan akan membalas para musuhnya. Tuhan akan menuntut perbuatan-perbuatan musuhnya yang mencederai dan menindas dia. Dan disinilah mulai ada rasa nyaman dari Daud ketika dia diperhadapkan dengan para musuh. Dia mempunyai Tuhan yang peduli dengan dia. Dia mempunyai Tuhan yang setia menyertai kehidupannya. Dan yang ketiga, alasan Daud berseru kepada Tuhan bisa kita lihat di ayatnya yang terakhir. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Daud percaya di dalam kasih Tuhan. Tuhan akan menjawab. Saat ini kita sedang diuji dengan iman percaya kita. Seperti minggu yang lalu, ketika kita berdoa, berseru kepada Tuhan di dalam doa kita, masihkah kita mempercayai seruan-seruan kita kepada Tuhan? Masihkah kita percaya dengan doa-doa kita kepada Tuhan? Kalau kita tidak percaya lagi dengan doa kita kepada Tuhan, sebenarnya kita tidak percaya diri. Kita inferior dengan diri kita di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan itu penuh kasih, merengkuh dan merangkul kerapuhan kita dan menempatkan kita menjadi anak-anaknya. Sonari noy ngamanginang, mulo martangiak kamu.
Porsea dope hamu ditang yang munai. Adong go edeni ina. Ya do dok tu inang pedita. Ingot tamu do betah ede buti. Ditangi hon hodoau molo martangi angau. Ala aku butuh sudi syair nai. Adong go difurasa keyakinan ni penulisi ketika kita berdoa Tuhan itu mendengarkan apa yang ada dalam hati kita. Dan itu yang mengajarkan kita bahwa Tuhan itu tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya, mohon maaf, hanya ada di dalam iman dan mulut kita. Ketika kita bersaksi, ketika kita percaya, ada dia di sana dengan kita. Jadi dang do Tuhan. Dang manang di dia Tuhan ini. Aduh nggo dihamuna. Rap do tamu. Alai holani dunuaing. Porsia do pihamu. Narap do tamu do ibana manang daw. Molo menghadapi si taonon paru kilo song si Daud. Daud percaya dan yakin. Tuhan menjawab dua-duanya. Apakah kita saat ini juga yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa berada dan mendengar jawaban dua-dua kita? Dalam terjemahan, sekarang ada Alkitab terjemahan baru tahun 2018, tapi sekarang baru disosialisasikan 2 minggu yang lalu oleh LAI, terjemahan baru yang kedua. Dia menerjemahkan kira-kira seperti ini. Yakobus 5 ayat 16. Yang selama ini biasa kita dengar, Yakobus 5 ayat 16 itu 2 orang benar, jika dengan yakin didoakan, maka besarlah kuasanya. Itu. Tapi sekarang ada yang unik. 2 orang benar, jika dengan yakin didoakan, maka dia akan menerima dan ada kuasanya dan ada hasilnya. Dan ada hasilnya. Jadi ketika terjemahan baru yang kedua ini dikeluarkan, saya berpikir, apa sih latar belakang sehingga terjemahan ini terjadi? Kalau ternyata doa itu diukur dari hasilnya. Sementara ketika kita berdoa, pasti berhasil, iya berhasil, tapi hasil itu kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan akhirnya orang berdoa kepada Tuhan karena orientasinya hasil. Tapi tidak lagi melihat proses. Karena memang hidup kita ini selalu kita berpikir instan, praktis. Selalu berpikir hanya kepada hasil. Tapi kadang kurang menghargai proses. Jangan-jangan ketika doa kita tidak berhasil menurut konsep kita berpikir, apa yang terjadi? Maka kita akan malas berdoa. Dan mengklaim Tuhan itu tidak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa doa saya tidak saya peroleh jawabannya? Tapi nanti mungkin itu akan ada dinamika nanti dalam hal kehidupan berjemaat. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sekalian memiliki terjemahan Alkitab LAI versi yang kedua. Karena Alkitab kita yang pertama ini terjemahan baru ini adalah tahun 1974. Dan itu kemudian dicetak karena itu lama, itu berapa puluh tahun. Dan kemudian terjemahan yang baru 2018, tapi mereka belum melaunching itu, tapi sudah mulai disosialisasikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita mengimani doa kita, apakah doa kita itu berkhasiat? Berkhasiat. Apakah doa kita itu berhasil? Tapi ada catatannya. Hasilnya jangan kita anggap sesuai dengan pola pikir kita. Karena di dalam doa itu Allah punya cara sendiri memberikan hasil kepada kita. Namun sebagai umat yang percaya kita harus mau berproses. Kita harus mau senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Karena di dalam proses itulah hasil itu kita miliki. Walaupun tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya berharap A, tapi nyatanya B hasilnya. Saya berharap C, ternyata K hasilnya. Ketika itu terjadi, jangan kecewa. Karena Tuhan sedang memproses kita. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Jika semuanya kehidupan ini sesuai dengan selera kita, maka hidup ini akan semeraut. Alaniah, adong gua manginang. Ini cerita tentang berdoa juga. Ada komunitas masyarakat berdoa. Di satu tempat, Tuhan turunkanlah hujan. Karena dia butuh hujan.
Kemudian datanglah si B lagi. Tuhan, berikanlah matahari kering, jangan datang hujan. Sonar suku-suku kau manginang, tangyang ngisi dulu nih dewata. Iso mangido udan. Iso mangido las nyari. Par es, tukang es lalu berharap matahari panas supaya esnya laris. Kemudian tukang payung berharap datang hujan supaya payungnya yang dijual laris. Ojek payung banyak sekarang nangnya di Bogor atau banyak pernah saya ketemu dengan ojek payung. Mereka selalu berharap hujan datang. Kemudian orang yang selalu menjual es krim selalu panas matahari supaya laris. Suku-sukun. Molosongoni itu. Tangyang isi maulon itu hani. Kalau yang satu minta A, yang satu minta B. Karena baiknya Tuhan itu dikasihlah hujan pada saat panas matahari. Itu benar orang rasinggari teh. Tapi taruh teh singgar. Ada hujan rintik pada saat matahari panas. Karena Tuhan menjawab dua-duanya orang itu. Minta hujan, yang satu minta matahari, akhirnya hujan di tengah matahari. Bisa saja. Yang kedua, ada kisah seperti ini. Dulu ada orang menganggap Tuhan itu dekat dengan mereka. Segala permintaannya pasti diberikan Tuhan. Di suatu desa, ini cerita pernah saya dengar seorang tua yang sudah lanjut di daerah pedalaman. Nemana tua? Najulu amang disada huta mace jonok do Tuhani. Alai disada tiki gudang dana namar matian. Ternyata banyak pada saat itu katanya angka kematian anak bayi. Setelah banyak angka berkumpullah para tetua huta, merpungu makan nama tetua huta. Nunga songon nasingon. Ini sepertinya sudah ada malapetaka dalam hidup kita. Kenapa anak-anak banyak meninggal? Karena itu marilah kita buat doa bersama, partonggoan. Kita meminta kepada Tuhan panjang umur supaya semua penghuni kampung ini semua panjang umur. Mereka berdoa pada saat itu dan kata mereka Tuhan itu sangat dekat kepada mereka. Tuhan, berikanlah panjang umur kepada kami semuanya supaya kami bisa berbahagia. Dan Tuhan pun mendengar. Ilio magajang umur tunasida. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena umurnya terlampau panjang, tidak ada yang meninggal. Gabe sudah isini pangsini hutai akan metua nama. Akan ubenu. Karena dia minta umur baik kok kamu mau gajang umur di sana hutai sudah baru berusia 10 tahun. Bararong namar-nama ate. Holan metua sudah akan ubenu sudah pangsini hutai. Maka tayo mau siksa dan itu masalah itu ba. Puasa. Ala ni paburju Tuhan sudah pangirot teologi gabe susah do hita. Dangarong nama ate. Netu buah dong. HP tano terbatas. Ujungnya martang yang mam sekalaki. Ale Tuhan, seguru di homa nama asa di ngulu nami. Ya Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi dalam hidup kami. Ujung mah adong mana poso nama ate, adong mana betua nama ate. Jadi alani dua manginang, janganlah paksakan permintaanmu yang terjadi. Karena hidup ini bukan hanya masalah pribadi kita, tapi kita menjadi satu kesatuan dari alam semesta ini. Kalau kita meminta kepada Tuhan dan Dia memberikan, syukurilah. Kalau kita meminta kepada Tuhan ternyata Dia tidak memberi, berarti ada rencana lain yang Tuhan berikan kepada kita dan harus kita hidupi, walaupun itu tidak sesuai dengan selera kita. Karena apa? Karena Tuhan telah mengatur pola hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Dang sakakmi ikon natulus, aliko sakakni Tuhan itu. Alanido nabui taula songjol maahado mar eksaudi do hita. Yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan adalah bereksaudi, berseru, memohon kepada Tuhan di dalam doa. Masalah Tuhan menggenapi atau tidak itu bukan urusan kita, tapi itu kehendak Tuhan. Kita meminta, berusaha, bekerja, tapi untuk penggenapannya itu harus kembali kepada kedaulatan Tuhan. Iku mulak dua manginang, tuh waso ni debata, dan waso duh gugut tasadiri. Molosongunido hitam mangido ngulut tahun. Kalau memang kita melihat seperti itu, maka kita tidak gampang kecewa dengan hidup kita. Maka kita tidak akan lagi bertanya, Tuhan kenapa hidup saya pahit? Kenapa saya mengalami penderitaan ini? Mengapa saya harus mengalami sakit penyakit seperti ini? Karena ingatlah, di dalam penderitaan itu Dia ada bersama dengan kita. Penderitaan itu adalah ruang bagi Tuhan
merengkuh kita, merangkul kita menjadi bagian daripada miliknya. Jadi unang diberi kamu penderitaan ini pasti rakok kamu siat Tuhan ini. Unang beri kamu paruh kilo dari bagasa ngulumunai memisahkan kita dengan Tuhan. Paulus berkata, ketika aku lemah, di sanalah aku kuat. I took do holan asin rohaku. Tuho, itulah jawaban Tuhan kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku untukmu. Jangan salah menginam. Rasul-rasul yang besar, nabi-nabi besar, bukanlah mereka yang bebas tanpa aral melintang. Tapi ingat, di dalam aral melintang itu, kasih Tuhan besar menyelamatkan mereka. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Daud yang tidak berbuat kesalahan harus mengalami banyak pergumulan penderitaan. Karena kejahatan di dunia ini berusaha menghancurkan orang-orang yang percaya, merusak relasi orang beriman kepada Tuhan. Sehingga kadangkala orang yang percaya itu mempertanyakan iman mereka. Namun Daud, ketika pergumulan dan penderitaan itu datang, dia tidak mempertanyakan mengapa itu terjadi. Tapi sebaliknya, dia menyerahkan semua pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dia berseru pada minggu Eksaudi ini. Tuhan mendengarkannya. Dan itu menjadi keselamatan bagi Daud. Memampukan dia mengalami tantangan hidup. Demikianlah kiranya hidup kami ya Tuhan. Memang tidak ada alasan bagi kejahatan mengapa harus berbuat jahat kepada kami. Karena memang itu sudah menjadi bagian yang harus kami alami. Tetapi banyak alasan bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam pergumulan itu, tantangan itu, di tengah-tengah orang fasik dan jahat itu, Engkau memelihara dan memberi jaminan kepada kami. Daud bersaksi dan itulah menjadi kesaksian kami. Engkau adalah Tuhan Allah Maha Tahu yang mengerti perasaan kami sebagai manusia karena Engkau sudah pernah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan yang adil dalam menghakimi. Orang-orang jahat akan menerima ganjaran dari kejahatannya dan orang-orang baik akan menerima sukacita di dalam Engkau. Dan alasan kami berseru kepada Tuhan karena Tuhan di dalam kemahakuasaan penuh kasih bersedia mendengar dan memberi jawab atas permohonan dan seruan kami. Sekalipun seruan itu tidak selalu sesuai dengan harapan dan keinginan kami. Tuhan, berkatilah umat-Mu ini supaya mereka senantiasa bereksaudi, berseru kepadamu ketika mereka diperhadapkan dengan banyaknya persoalan hidup. Mungkin persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan kerusakan moral, kejahatan, kriminalitas yang terjadi di sekitar hidup kami yang kadang membuat kami khawatir. Kasus-kasus asusila, kasus-kasus korupsi, kejahatan, perampokan, pembunuhan dan bentuk lainnya Tuhan. Yang kadang membuat kami khawatir menjalani hidup kami. Di tengah rasa khawatir itu, dalam keadaan situasi yang tidak kondusif itu, Engkau memberikan rasa aman, menjamin kehidupan kami. Bahkan penderitaan itu, tantangan itu menjadi ruang bagi Tuhan untuk merengkuh kerapuhan kami. Dan Tuhan mengangkat semua pergumulan kami di dalam kasih. Sekali Engkau Tuhan mengasihi kami, biarlah kiranya kasih itu tidak pernah berkesudahan. Engkaulah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami dan benteng pertahanan kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua warga jemaat-Mu HKBP Resort Diaspora ini.
yang bersama-sama dengan kami dalam gedung gereja ini secara onsite beribadah. Dan juga mereka yang berada di rumah masing-masing ataupun di tempat mereka, baik dalam pekerjaan. Karena ada tugas dan tanggung jawab mereka yang harus mereka lakukan. Tuhanlah kiranya memberkati mereka. Yang bersuka cita karena kelahiran putra yang mereka kasihi. Di tengah keluarga Dr. Jupreser Sinurat dan keluarga Lukas Panjaitan, Engkau telah memberikan berkat yang tidak dapat mereka hitung. Kelahiran putra di tengah keluarga mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga itu. Dan mereka juga menjadi berkat bagi dunia ini melalui profesi yang mereka miliki. Mereka peduli, penuh kasih kepada semua orang. Dan kami mendoakan anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka supaya Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur dan hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada orang tuanya untuk membimbing dan mengajari anak-anak tersebut dalam firman Tuhan. Sehingga mereka dewasa bertumbuh kepada pengenalan akan Kristus. Dan bertumbuh dewasa ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Kami yakin dan percaya di dalam permohonan kami ini Tuhan sedang bekerja, menyatakan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus untuk menggetarkan hati semua umat-Mu dan warga jemaat-Mu supaya mereka setia kepada janji iman mereka kepada Kristus. Di tengah banyaknya godaan, banyaknya tawaran-tawaran dunia ini yang mencoba memisahkan kami dengan Kristus Tuhan kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menanamkan kesetiaan, takut akan Tuhan, dan hidup menjadi teladan bagi dunia ini. Jemaat-Mu Tuhan yang lemah karena sakit penyakit, yang saat ini senantiasa masih berharap akan proses kesembuhan, kami tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan mampu memulihkan itu tanpa beban berat bagi mereka. Tetapi ketika mereka juga harus mengalami sakit penyakit itu, kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka, memampukan mereka dalam menjalani itu semua. Walaupun kami secara fisik lemah, mengalami banyak tantangan, tapi biarlah manusia batiniah kami, kehidupan rohani kami senantiasa dibaharui. Kami tetap berpengharapan, biar tubuh sakit, fisik lemah, tapi iman dan kehidupan rohani kami tetap sehat dan senantiasa menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini masih merindukan keturunan, anak. Tuhanlah yang memberkati mereka, menyertai mereka, memberkati para rahim seorang ibu yang merindukan anak. Kami memohon kepada Tuhan, sebagaimana Daud bersuruh, Tuhan menjawabnya. Kami juga saat ini Tuhan, Engkau ajari, Engkau dorong untuk berseru kepadamu. Berkatilah Tuhan para rahim ibu yang mengharapkan dan merindukan kelahiran seorang anak. Kami juga berdoa bagi para pemuda-pemudi yang saat ini berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhanlah menunjukkan, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang layak untuk mereka jalani. Kadangkala mereka tidak berpikir untuk menjadi orang kaya, orang hebat, tapi mereka hanya berpikir untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Biarlah di dalam rasa takut akan Tuhan itu, Tuhan menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, memberi pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang saat ini dalam proses melanjutkan studi, melanjutkan sekolah mereka, pelajaran mereka ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Berkati ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka di depan dengan jaminan kasih setia Tuhan. Apa yang mereka tuju, baik di tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, yang sesuai dengan apa mereka harapkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dapat mereka peroleh dan miliki. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan selalu merancang yang terbaik dalam hidup kami, yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan.
dan ajar kami Tuhan untuk mampu melihatnya. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang dalam proses studi itu, supaya tetap setia menggunakan kesempatan untuk mengoptimalkan teknologi sebagai sarana untuk belajar, bukan sebaliknya menggunakan teknologi, gadget, handphone ataupun media komunikasi lainnya hanya untuk kesenangan dunia saja, hanya untuk bermain-main saja, tapi dapat mereka gunakan menjadi alat untuk belajar dan menuntut ilmu. Kuasai hati anak-anak kami Tuhan, generasi penerus Tuhan di tengah dunia ini, supaya mereka tetap setia memperlengkapi diri mereka sebagai anak yang takut akan Tuhan, berkualitas dalam iman dan ilmu pengetahuan. Dengarlah Tuhan doa seruan jemaat-Mu ini yang disampaikan oleh hamba-Mu di tengah jemaat ini dalam ibadah ini. Sebab kami yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang mampu mengabulkan dan menggenapi seluruh permohonan kami. Karena kami yakin hanya Tuhanlah Allah yang hidup, yang sudah nyata dalam hidup kami dan mau mengerti pergumulan kami. Karena Engkau sendiri sudah pernah berinkarnasi sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 770 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Ayat 3. Suarani olo puluk nai marsari ngardia kapati kor landu kudisi mamai monangi ai masahat kusui landu kudisi mamai monangi ai masahat sulit kusui. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jemaat HKBP Resort Diaspora yang berada dalam gedung gereja ini dan juga yang berada di rumah masing-masing, kami para pelayan Tuhan yang melayani hari ini menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu bagi kita. Shalom.